Rizky, cek sudah masuk. Cek masuk. Oke, alhamdulillah. Selamat malam Pak Rizky. Namamu sampai dulu masuk kok masuk. Masuk Pak. Masuk Pak, suaranya masuk. Dengar suara saya Pak ya. Siap. Alhamdulillah Pak Rizky dan teman-teman, kita sudah tepat pukul 7.30. Masih terus bertambah sampai detik ini 60 Pak Rizky. Oh, keren. Masih kelunting-kelunting, mungkin kita tunggu 2-3 menit ya Pak. Siap. Teman-teman lagi rebahan nyambi apa nih? Rebahan, nyambi, belajar, nyambi. Persiapan besok kali teman-teman. Besok sudah mulai efektif semua kayaknya Pak. Iya benar. Tapi beberapa kota udah ada yang sudah efektif Pak. Pembelajaran. Karena MPLS-nya di minggu kemarin ada yang seperti itu. Oh iya, Jawa Tengah biasanya minggu kemarin sudah mulai. Wow. Tiga menit lagi kali kita mulai ya, 7.35 kali Mas Anjang ya. Siap. Oke. Sambil sharing-sharing juga Pak Rizky, alhamdulillah ini grup ctt.id yang WhatsApp sudah maksimal ini 513 ternyata. Iya, sudah penuh. Saya tidak bisa masuk tadi. Nggak apa-apa, bisa dipantau melalui Instagram Pak Anjang ya. Dan kalau Anda mau pertanyaan dan sebagainya, teman-teman bisa langsung chat admin di Instagram kali Pak Anjang ya. Karena memang terbatas 513 dan kalau Telegram pun masih belum terlalu hype ya mungkin vibe-nya ya Pak Anjang ya. Iya, betul. Memang lebih intens di Instagram, di WA juga teman-teman ini. Pak Anto dari mana Pak Anto? Dari Kaltim Pak. SMK Muhammadiyah Bro, Kaltim. Jauh. Luar biasa sekali. Luar biasa, alhamdulillah. Oke teman-teman, nanti seperti biasa ya, apabila nanti teman-teman ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa langsung raise hand aja. Kalau selagi kita lagi present materi, mungkin teman-teman bisa mematikan mikrofonnya terlebih dahulu ya nanti ya. Pak Anjang kok masih kelemis nih malam-malam? Ini efek layar kamera yang glowing Mas. Oh gitu. Kalau aslinya ketemu saya nanti kaget teman-teman. Jadi mulai aja kali Pak, udah 7.34 kali. Oke. Kita mulai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah selalu bersemangat mengikuti kegiatan rebahan berkualitas bersama ctt.id. Malam ini kita akan mengupas, kalau secara judul di teman-teman yang saksikan adalah cara menyusun modul P5 kurikulum merdeka. Nah, nanti malam ini insya Allah saya bersama Pak Rizky akan sharing terkait apa saja langkah-langkah dan yang dibutuhkan dalam penyusunan modul P5. Gitu ya Pak Rizky ya? Mic-nya Pak. Sorry. Nah, mungkin kita jangan nyikat dulu kali panjang karena P5 itu apa kan mungkin ada yang beberapa yang masih belum tahu. P5 itu apa kira-kira? Apa ya teman-teman? Teman-teman masih
karena nggak semua disingkat ya. Jadi kita mungkin mengenalnya dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya teman-teman ya. Supaya kita nggak terlalu panjang, kita sepakati mungkin disingkatnya dari P5 kali panjang ya. Oke? Ya betul. P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jangan terlalu panjang. Oke, ini langsung share screen dulu ya Pak Rizky ya, sambil cek tampil enggak. Oke. Sudah masuk Pak? Teman-teman ada yang mikrofon masih menyala, mohon dinonaktifkan dulu. Thank you. Sudah tampil teman-teman? Oh, udah. Nah, ini ya teman-teman, bahasan kita malam ini terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila kurikulum Merdeka. Kok judulnya di sini mengenal ya Pak ya? Ya, karena sesuai dengan kesepakatan kita waktu diskusi sama Pak Anjang ini, kayaknya kita nggak bisa mengeneralisasi kalau harus langsung bikin modul ya Pak Anjar ya, karena mungkin ada beberapa teman yang masih mau merintis untuk belajar lagi tentang P5 ini Pak Anjang. Makanya kita mencoba untuk mulai mengenal kembali sampai nanti menyusun modul projectnya gitu ya Mas Anjang. Iya, siap-siap. Jadi teman-teman juga nanti akan tahu bagaimana alur dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila mulai dari awal sampai banyak sekali nanti rangkaiannya ternyata. Nah, ini dia ya mungkin ya Pak Rizky ya, kita samakan persepsi dulu teman-teman bahwa yang selalu kita tekankan ketika kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kita harus memahami dan memastikan bahwa sumber yang kita pilih adalah sumber primernya ya teman-teman ya, mulai dari strukturnya, dan ini kita fokus nanti di bagaimana profil penguatan profil pelajar Pancasila itu diambil dari SK Kepala Badan ya. Ketika kita nanti akan mengembangkan nantinya modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah acuannya SK Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen dan Pendidikan yang 009. Dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh tim fasilitator proyek ya. Jadi ini yang perlu kita samakan persepsi terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengambil sumber primernya dari sumber yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Terus kemudian teman-teman, ini Pak Rizky. Sebenarnya kita kenapa ya kita coba memulai dengan memiliki pemahaman utuh gitu ya tentang proyek penguatan profil Pancasila itu dari mana sih? Kita nggak bisa mencoba untuk Pak, P5 itu sama dengan modul proyek. Nggak bisa seperti itu teman-teman, apalagi kalau kita sekolah-sekolah kita masih dalam tahap awal gitu dalam menerapkan proyek ini. Mungkin kita pernah melakukan project based learning atau kita kenalnya dengan PJBL gitu. Nanti apakah sama gitu PJBL ini dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di buku panduan, nah teman-teman, materi yang ada di malam ini itu bukan sebenarnya bukan dari Pak Anjang ataupun dari saya, tapi kami meresum atau merangkum dari panduan penguatan proyek dari Kemendikbudristek ya Pak Anjang ya. Jadi ya, betul sekali. Materi ini adalah materi resum ya teman-teman. Nah, cara untuk memahami secara utuh teman-teman, yang pertama itu nanti ada 3 jalan sebenarnya. Nah, yang kami highlight, coba lihat teman-teman, yang kami highlight itu modul proyek itu hanya bagian kecil dari serangkaian jalan untuk memahami P5 ini teman-teman. Jadi yang pertama kita coba dulu nanti memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya apa sih profil pelajar Pancasila itu dan kenapa Kemendikbudristek menjadikan ini salah satu dasar untuk supaya anak-anak lulusan kita itu tergambar di dalam proyek profil pelajar Pancasilanya gitu. Kemudian menyiapkan ekosistem sekolah. Bagaimana sih menyiapkan ekosistem sekolah? Kemudian kita mengidentifikasi apakah sekolah kita itu sudah siap melakukan proyek penguatan profil Pancasila. Baru yang ketiga kita mendesain teman-teman, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dimana salah satu itemnya itu adalah menyusun modul proyek. Jadi kita boleh kita shortcut langsung mau menyusun modul proyek, tapi biasanya kalau kita nggak memahami utuh, nanti kita akan kesulitan di tengah jalannya, teman-teman. Jadi kita perlu pahami bahwasanya modul proyek itu adalah hanya sebagian kecil dari perjalanan untuk memahami P5 itu sendiri. Kemudian yang nomor perjalanan keempat, kita baru akan belajar bagaimana mengelolanya.
proyek penguatan profil pelajar Pancasila setelah kita menyusun rencananya. Yang nomor 5 ini yang perlu kita nanti pelajari lebih lanjut ya Pak Anjang ya, karena P5 ini juga harus didokumentasikan dan dilaporkan seperti raport ya kalau istilahnya kita. Raport hasil belajarnya juga harus ada nih tentang proyeknya. Nggak hanya sekadar untuk laporan raport untuk intrakurikuler aja, tapi kita dituntut untuk membuat raport untuk penguatan profil pelajar Pancasila ini, teman-teman. Baru yang keenam kita evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dari keenam rangkaian ini, teman-teman, coba kita nanti akan resume ya, akan potong-potong kira-kira bagian-bagian mana yang perlu teman-teman highlight dan perlu teman-teman nanti pay attention lebih untuk itu gitu. Nah, untuk apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila bagi teman-teman yang masih awam dengan ini, mungkin Pak Anjang akan coba menjelaskan. Iya, teman-teman, jadi tadi sudah jelaskan Pak Rizky bahwa ini bersumber dari panduan. Nanti teman-teman untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya bisa mempelajari lebih lengkap di panduan tersebut. Ada yang panduan terbaru juga yang memang muncul di tahun 2022, ada panduan terakhir ya Pak Rizky ya, ada revisi pembaruan. Nah, jadi terkait yang tadi disampaikan bahwa untuk merencanakan modul proyek adalah sebetulnya hanya sub-elemen kecil dari rangkaian yang besar tadi. Nah, di mana kita perlu ketahui dulu bahwa profil pelajar Pancasila yang dimaksudkan adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam Sepertinya Pak Anjang nge-lag nih. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bedanya kalau kita lihat tadi Kabadan 009 di mana Kemendikbudristek itu mengamanahkan kita selain kita fokus kepada capaian pembelajaran, tapi kita fokus juga untuk membentuk anak-anak atau memfasilitasi anak-anak menjadi anak-anak yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu teman-teman ya. Nah, kalau profil itu adalah potret yang diharapkan oleh Kemendikbudristek untuk setiap anak-anak Indonesia nanti seperti apa sih. Nah, kalau proyeknya itu adalah sebuah proyek ya yang lintas disiplin ilmu. Ini kita perlu highlight teman-teman. Lintas disiplin ilmu di sini adalah bagaimana nanti penerapan proyek ini pastinya tidak dipetak-petakkan menurut mata pelajaran teman-teman gitu. Oke, sebentar saya share ulang. Anjang kemungkinan terlempar. Bentar teman-teman. Oke, cek apakah sudah nampak teman-teman ya share saya? Sudah Pak Rizky. Oke, thank you. Mohon maaf mungkin Pak Anjang kesulitan signal. Sampai sini ya tadi ya. Oke, jadi kita coba potret kembali bahwasanya proyek ini adalah proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual ya teman-teman dan berbasis kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita di satuan pendidikan. Nah, ini yang perlu kita highlight adalah proyek lintas disiplin ilmu gitu. Jadi nanti bagaimana berhubungan dengan kemarin yang kita bahas tentang struktur kurikulum, apakah misalkan di SD PJOK itu sekarang hanya 3 JP, ternyata tidak gitu. Nah, tetap 4 JP tapi 1 JP-nya guru PJOK berkolaborasi dengan guru kelas untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu teman-teman. Begitu juga nanti di SMP, di SMA. Jadi guru-guru mata pelajaran berkolaborasi dalam satu proyek tertentu dengan melihat dari sudut pandang setiap mapel yang diajarkan gitu teman-teman. Ya, makasih Pak Rizky. Panjang. Ya, alhamdulillah pas 100 ini Pak bisa masuk. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Rizky tadi ya sekilas tentang P3 itu apa, profil pelajar Pancasila itu apa, dan bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantoro ini sekarang ini teman-teman. Jadi mengapa perlu adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah gagasan dari Ki Hajar Dewantoro. Sebagaimana yang teman-teman saksikan juga bahwa anak-anak itu kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri.
dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya. Jadi ini menyiapkan anak-anak kita agar bisa merasakan langsung, mengalami sendiri bagaimana proses pembelajaran yang ada di sekolah bisa berkaitan langsung dengan dunia nyata, gitu ya Pak Rizky ya. Iya benar. Jadi ini sebenarnya di apa ya? Kemarin itu saya beli bukunya Pak Anjang, yang buku primer tentang konsep-konsep Ki Hajar Dewantara ini, itu sangat bagus sekali ya bagaimana Kemendikbudristek mengadaptasi adanya proyek ini dari kalimat dari Ki Hajar Dewantara ini ya Pak Anjang ya, supaya didekatkan dengan kehidupannya ya Pak Anjang ya. Siap. Nah, sekarang untuk mengetahui gambaran umumnya tentang P5, ini ya teman-teman juga bisa saksikan bahwa P5 itu sebetulnya merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang mendukung kegiatan intrakurikuler. Kemudian P5 itu dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu dilakukan secara fleksibel. Mulai dari muatannya, nanti apa saja yang akan disasar, dimensi-dimensinya, kegiatannya kita desain juga sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing, dan waktu pelaksanaannya. Terkait waktu pelaksanaan juga sudah kita bahas sebelumnya ya Pak Rizky ya, tentang model-model penjadwalan P5. Dan kemudian bagaimana P5 itu dirancang terpisah dari intrakurikuler. Jadi sekali lagi ini mungkin masih terjadi mispersepsi atau komunikasi dari teman-teman bahwa P5 itu tidak include kepada mapel-mapel tertentu. Tadi sudah dijelaskan bahwa P5 adalah lintas disiplin ilmu. Dan yang terakhir ini poin gambaran yang terakhir adalah sekolah dapat melibatkan masyarakat. Kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar atau dunia kerja yang ada di sekitar sekolah utamanya untuk merancang dan menyelenggarakan P5 tersebut. Jadi memang kaitannya ini tadi agar anak-anak siap secara langsung mengalami, mempunyai pengalaman secara langsung terkait dengan karakteristik di sekolahnya untuk siap terjun setelah mereka lulus nanti. Nah, jadi perlu di-highlight ya Pak Anjang ya, ternyata tujuan dari P5 ini tidak sama dengan tujuan pembelajaran yang ada di intrakurikuler ya Pak Anjang ya? Betul sekali, kita di P5 ini ada tujuan yang tersendiri yang nantinya juga nanti ada rapotnya ini teman-teman. Jadi kalau seandainya saya misalkan ngajar luas segitiga Pak Anjang, apakah proyek saya nanti harus berkaitan dengan luas segitiga Pak Anjang? Oh, enggak harus, itu tadi. Kita bisa lintas disiplin ilmu. Meskipun mungkin ada elemen-elemen atau sedikit materi konten terkait intranya, enggak masalah. Cuma nanti globalnya itu lintas disiplin ilmu ya Pak. Ya, karena di sini di-highlight tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran yang ada di intrakurikuler. Boleh jadi bisa dan bisa jadi dan tidak harus dikaitkan tadi. Iya, dan di sini juga dirancang untuk menguatkan kompetensi karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi bukan melihat di capaian pembelajaran, tapi melihat di Kabadan 099 Pak ya. Iya, betul ya, sekali. Kabadan 099 itu perlu diketahui teman-teman itu berisi dengan profil pelajar Pancasila, kemudian ada dimensi-dimensi lagi Pak Anjang, ada sub-elemen. Kalau teman-teman nanti download ya, dan di situ sangat jelas dan sangat terperinci Pak Anjang setiap dimensinya. Setiap dimensi ada elemen, ada sub-elemennya lagi, ada kompetensi apa yang harus diharapkan juga Pak ya. Oke, good. Nah, sekarang untuk alokasi waktu ya teman-teman, ini sebenarnya sudah kita bahas sebenarnya karena tadi Pak Anjang bilang alokasi waktunya itu sangat fleksibel dan dapat dikelola oleh satuan pendidikan masing-masing, itu dari Kemendikbudristek hanya menentukan alokasi proyek profil per tahun Pak Anjang ya. Jadi misalkan SD kelas 1 sampai 5, kan sekarang yang menerapkan kelas 1 sampai 4 ya. 1 dan 4 itu 252 JP ini dikelola sendiri. Mungkin saya bagi ke dalam satu semester berapa JP, satu semester berapa JP gitu Pak Anjang. Begitu juga dengan SMP, SMA, SMK dan sebagainya. Jadi yang ditetapkan oleh kementerian ini per tahun. Nah, tapi untuk PAUD, khusus untuk PAUD, alokasi waktunya ditentukan oleh tim fasilitator project. Jadi 1 sampai 2 project dalam 1 tahun, tapi alokasinya disesuaikan dengan tim fasilitator project. Ini yang perlu kita garis bawahi Pak Anjang ya, bahwasanya sekolah hendaknya segera menyusun tim fasilitator project ya Pak Anjang ya. Iya betul sekali, karena ini untuk berkaitan dengan apa rancangan yang akan dilakukan secara detail di
kegiatan proyek P5 tersebut. Iya, karena kan tadi melibatkan guru, nggak hanya guru kelas, atau nggak hanya guru biologi, nggak hanya guru fisika. Misalkan dalam satu kelas 1 di SMP X ada guru matematika, IPA, fisika, dan sebagainya, itu berkolaborasi kan ya Pak Anjang ya. Makanya perlu tim fasilitator project. Jadi dibagi, misalkan saya saya guru biologi, tapi saya memiliki kemampuan dalam hal presentasi misalkan gitu. Jadi nanti saya akan kebagian bagaimana meng-coaching anak-anak SMP untuk melakukan presentasi di saat P5 itu Pak Anjang. Jadi ini yang menentukan nanti adalah tim fasilitasi proyek. Oke. Nah, tema-tema yang bisa dipilih Pak Anjang sebenarnya ada berapa tema sih ya? Sebenarnya ada 8 tema teman-teman. Tapi ini coba kita rangkumkan ya. Untuk SD itu ada sekitar berapa Pak tema? 6 ya? 6. Dapat 6. Suara demokrasi itu untuk SMP, dan kalau SMK itu ditambah dengan tema keberkerjaan. Ini salah ketik ya. Keberkerjaan gitu. Untuk PAUD ada 4 tema yang bisa dipilih. Nah, tema-tema ini teman-teman, kalau teman-teman nanti buka panduan proyeknya, ini ada detailnya Pak Anjang. Gaya hidup berkelanjutan ini seperti apa sih potretnya yang diinginkan oleh Kemendikbudristek gitu. Dan bagaimana sih penentuan tema di sekolahku, misalkan gitu. Nah, itu akan kita bahas berikutnya ini kira-kira. Nah, oke. Nah, ya ini teman-teman, sebelum kita nantinya menentukan tema, kita perlu coba desain dulu bagaimana proyek penguatan program belajar Pancasila. Next saja Pak. Ini dia teman-teman, kita perlu pahami dulu bahwa alur perencanaan proyek profil kita tadi ya, yang utama kita harus segera membentuk tim fasilitator proyek tersebut. Untuk apa saja orang-orang yang di dalamnya itu juga bisa disimak di panduan, ada ketua dan ada koordinator-koordinator kelas, misalkan memungkinkan. Kemudian selanjutnya kita perlu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah, di sini juga mempunyai peran penting sekali. Nanti kita bahas detailnya. Kemudian yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu yang akan kita butuhkan di semester 1 ataupun di semester 2. Dan yang keempat, baru menyusun modul proyek tersebut. Dan yang kelima adalah merancang strategi pelaporan hasil proyeknya. Ini lebih mengerucut lagi nih Pak ya. Nah, karena kita kadang-kadang shortcutnya atau memotongnya langsung bikin ini panjang. Tapi kita nggak ngerti nih, maksudnya kesiapan sekolah kita ini masuk kategori yang mana, kemudian kita harus seperti apa. Akhirnya kita terjebak bingung sekali Pak Anjang, karena kita mungkin nggak punya pengalaman bikin modul project, tapi kita dipaksa untuk langsung nomor 4 gitu. Dan semua guru Pak Anjang itu diwajibkan buat modul project, ada yang seperti itu Pak Anjang. Nah itu tadi ya, jadi tidak berkaitan dengan mata pelajaran intra tertentu, tapi ini kolaborasi yang dipimpin langsung oleh tim fasilitator project nanti. Jadi mungkin saja nanti satu sekolah itu cuma punya satu modul project juga mungkin ya Pak Anjang ya? Bisa jadi, nanti kita harus identifikasi dulu berdasarkan tingkat kesiapan satuan pendidikan masing-masing tersebut Pak. Oke, coba kita next ya Pak Anjang ya. Nah ini dia ya. Identifikasi setelah kita bentuk, ya Pak Anjang ya, bentuk tim fasilitator project. Kita perlu identifikasi. Ini ya teman-teman ya, poin-poin identifikasi yang perlu teman-teman lakukan di sekolah. Jadi ada arahannya. Kita tidak bisa kita 2 tema, kita 1 tema, tapi berdasarkan identifikasi yang kita lakukan. Nah, teman-teman bisa menggunakan survei ataupun di data langsung bagaimana pendidik yang ada di lingkungan sekolah teman-teman, apakah sudah pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini artinya kan pembelajaran berbasis proyek yang sebelumnya dilakukan di intra-intra yang mata pelajaran biasa ini Pak Rizky ya maksudnya. Belum kurmer. Iya, belum kurmer. Ketika teman-teman atau pendidik yang ada di sekolah tersebut sudah lebih dari 50%, berarti lanjut di pertanyaan berikutnya. Apakah pembelajaran berbasis proyeknya sudah menjadi kebiasaan? Nah, jika belum, berarti teman-teman kesiapan sekolahnya berada di tahap awal. Nah kalau saya nomor 1 aja belum Pak, misalkan cuma 10% nih yang teman-teman saya itu pernah melakukan pembelajaran berbasis project, itu pun nggak ada perencanaannya. Berarti saya masuk mana Pak? Bolehkah saya ke biru ini atau langsung ke kuning? Otomatis ketika tidak memenuhi syarat 50%, berarti langsung di tahap awal. Sekolah teman-teman langsung berada di tahap awal.
Oh, berarti nanti ini ngefek Pak ya dalam penentuan temanya, dalam pembuatan modulnya. Betul sekali. Ini nanti ada beberapa tahap yang nantinya memberikan efek jumlah tema yang akan dilaksanakan, terus kemudian pengembangan modulnya. Jadi sampai seperti rincinya seperti itu. Oke. Kemudian lanjutnya ketika tadi teman-teman sudah melaksanakan yang pertama, di cross check lagi apakah proyeknya sudah lintas disiplin atau masih mata pelajaran tertentu saja. Nah, ketika belum berarti sudah di tahap berkembang. Ketika sudah melaksanakan proyek lintas disiplin, lanjut pertanyaan berikutnya adalah apakah sekolah teman-teman ini memiliki sistem yang mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Mungkin bisa juga dari segi sarana prasarananya, kemudian sistem-sistem kebijakan-kebijakan lain yang memang sudah tertuang di dokumen kurikulumnya. Nah, itu juga bisa menjadi acuan. Jika belum, berhenti sampai di tahap berkembang. Nah, gitu ya Pak ya. Kemudian lanjut terus sampai pertanyaan yang selanjutnya, jika tadi sudah memenuhi, sudah di cross check, sudah diidentifikasi untuk bisa sampai ke tahap lanjutan, apakah sudah ada keterlibatan mitra? Mungkin sekolah teman-teman sudah pernah bekerja sama dengan mitra-mitra atau dunia-dunia usaha yang ada di sekitar sekolah, mungkin bisa dilibatkan. Apakah sudah sampai di situ? Ketika sudah, berarti sekolah teman-teman berhak dan bisa berada di tahap lanjutan untuk merancang modul proyek secara mandiri. Ini ya bahkan misalkan di sekolah saya di SMP di sekolah saya itu ada sudah hampir 80% guru-guru itu pernah melakukan pembelajaran berbasis proyek Pak Anjang. Tapi mereka itu bekerjanya itu sendiri-sendiri gitu. Ya udah, IPA ada proyek sendiri, IPS ada proyek sendiri, seni ada proyek sendiri. Maka saya masuk kategori yang mana ya Pak Anjang? Nah, itu tadi karena itu kan masih belum lintas disiplin berarti Pak. Berarti masih belum lintas disiplin, berarti masih di tahap berkembang. Oke, jadi tadi ada yang pertama masih di tahap awal. Kalau seandainya ada pendidiknya yang masih kurang 50% pernah menjalankan proyek ya Pak Anjang ya, atau belum menjadi kebiasaan. Terus tahap berkembang kalau sudah melaksanakan lintas disiplin ilmu atau lintas disiplin mata pelajaran itu tadi. Oke, tapi belum lintas disiplin ya Pak ya untuk tahap berkembang ya. Kalau sudah baru lanjut. Memiliki sistem ya Pak Anjang ya. Iya. Kalau sudah baru tahap lanjutan. Nah, yang tahap lanjutan ini nanti direkomendasikan menjadi mentor ya Pak Anjang ya. Berarti sudah siap lah matang untuk melaksanakan proyek ini Pak ya. Siap. Lanjut. Nah, oke. Efeknya kemana sih Pak? Nah, kira-kira teman-teman yang ada di sini, kalau secara singkat atau secara kita mikir dari yang dijelaskan Pak Anjang tadi, sekolah kita masuk kategori yang mana ya teman-teman? Apakah kategori awal, tahap berkembang, atau tahap lanjutan? Mungkin bisa chat di kolom komentar teman-teman. Apakah masuk tahap awal, tahap berkembang, tahap lanjutan? Kalau sekolah saya sendiri ini masih tahap awal Pak Anjang ternyata. Karena kita masih beberapa memang sudah menerapkan proyek tapi belum menjadi kebiasaan Pak Anjang kalau di sekolah saya. Jadi saya waktu kita identifikasi bersama sekolah saya masih tahap awal Pak Anjang. Belum kalau rutin. Apa kira-kira sudah? Apa sama Pak, tahap awal kita juga masih karena gurunya meskipun banyak tapi ketika didata memang belum paling nggak ada tapi memang belum secara konsisten menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Oke. Nah, sudah banyak yang masuk ini Pak, tahap awal. Wow. Ada nggak ya yang tahap berkembang Pak ini Pak? Wow, mungkin ada yang lanjutan malah Pak. Mungkin kalau tahap lanjutan itu mungkin SPK kali Pak Anjang ya, yang sekolah international school atau apa yang mereka memang sudah di berbasis proyek kali ya, karena saya pernah studi banding itu mereka sudah matang banget sistemnya untuk melaksanakan seperti ini Pak Anjang gitu. Tapi kita ongoing menuju sana ya Pak Anjang ya, kita menuju insya Allah gitu. Insya Allah, secara bertahap, pelan-pelan tapi memang pasti. Nah ternyata ngefeknya kemana sih Pak Anjang kalau sekolah kita masuk tahap awal, berkembang atau lanjutan? Nah ini teman-teman, ini yang kemarin bikin ribut ya Pak. Apakah nanti temanya sama? Apakah temanya beda? Apakah satu tema dibikin setahun? Nah, ternyata di buku panduan penguatan proyek itu kita sebenarnya udah dikasih pilihan Pak Anjang.
untuk tahap awal ya, satuan pendidikan menentukan 2 tema yang sama untuk setiap tingkat atau kelas paralel gitu. Atau 3 tema kalau di SMP, SMA, dan SMK di awal tahun pelajaran. Jadi ini bisa milih 2 tema yang sama, Pak Anjang. Kalau tahap berkembang ya, dapat menentukan 3 sampai 5 pilihan tema yang dapat dipilih 2 tema oleh peserta didik. Jadi intinya kalau tahap awal ini sekolahnya gitu Pak Anjang ya. Sekolah yang menentukan ya. Ya, menentukan karena mungkin masih tahap awal ya Pak Anjang ya. Iya betul. Tapi kalau yang tahap berkembang ini kan peserta didiknya udah terbiasa. Jadi sekolah menentukan sampai 5 pilihan, nanti peserta didik itu memilih Yang memilih. dari tema yang ditentukan oleh sekolah gitu. Kalau tahap lanjutan itu bahkan dipilih oleh peserta didik sendiri Pak Anjang. Karena sudah bisa mandiri ya, jadi mereka memilih temanya sendiri, terus mereka menentukan tema-tema yang mau dikerjakan di dalam alokasi waktu tertentu, Pak Anjang. Apapun pilihan dari peserta didik, berarti sekolah pasti siap ini ya Pak ya, kalau kita lanjutan ya. Tahap lanjutan Pak Anjang, jadi gurunya pun misalkan teman-teman ada satu kelas tuh ada yang milih kewirausahaan, ada yang milih kearifan lokal dan sebagainya, karena ini sekolah-sekolahnya udah tahap lanjutan, berarti udah prepare. Nah kalau sekolah kita nggak siap tapi menerapkan ini, bisa buyar ya Pak Anjangnya, misalkan saya ya belum siap gitu. Nah kemudian nanti peserta didik saya milih yang berbeda-beda, nah itu yang menjadi nanti problem ya buat saya gitu. Nah ternyata disediakan, oh ternyata sekolah saya tahap awal, jadi kita yang menentukan, sekolah yang menentukan gitu. Terus pemberian opsi tema itu menentukan isu yang sama Pak Anjang, setiap tema di sebuah tingkat kalau tahap awal. Kalau tahap berkembang itu menelaah isu yang sama. Jadi kalau ini ditentukan isunya, kalau ini ditelaah mungkin bisa akan berkembang gitu. Isunya yang sama tapi permasalahannya dari sudut pandangnya nanti mungkin bisa akan berkembang. Kalau yang tahap lanjutan ini benar-benar udah yang peserta didiknya udah bisa mandiri banget Pak. Kayak yang udah menelaah sendiri dan sebagainya gitu. Nah, untuk penentuan topiknya, kalau tahap awal ini satuan pendidikan yang menentukan tema dan topiknya, Pak Anjang. Oh ya, sekolah langsung menentukan tema ya dari tim fasilitator proyek tadi itu Pak ya. Jadi yang menentukan adalah tim fasilitator proyek. Kalau yang tahap berkembang, satuan pendidikan mempersiapkan beberapa tema. Nah, beda ya Pak Anjang ya. Kalau ini menentukan temanya, kalau yang tahap berkembang disiapkan karena nanti yang memilih adalah peserta didik. Kalau yang tahap lanjutan, otomatis tidak perlu dipersiapkan oleh sekolah, karena peserta didiknya sudah bisa menentukan tema dan topiknya sendiri. Nah, semoga dengan ini teman-teman yang hadir di sini semakin tercerahkan, Pak Anjang, nggak bingung. Jadi, sekolah saya masih tahap awal, jadi saya tim fasilitator yang menentukan tema sama topiknya, gitu. Tahap berkembang, saya menyiapkan, nanti peserta yang memilih. Kalau tahap lanjutan, peserta didiknya sendiri yang memilih, gitu, Pak Anjang. Nah, ini misalkan gini, Pak. Di sekolah saya tahap awal, berarti untuk kelas 1 dan kelas 4 itu boleh ya menggunakan satu tema yang sama? Boleh Pak Anjang, boleh karena kita masih tahap awal. Kan kita perlu learning by doing ya, jadi kita belajar ketika melakukan. Kalau kita misalkan langsung 2 tema yang berbeda, nanti mungkin guru kelas 1 akan berdiskusi cuma terbatas 4 orang, 2 orang misalkan gitu. Kalau di satu sekolah yang sama, mungkin kelas 1 dan 4 bisa berkolaborasi gitu Pak Anjang. Tim fasilitator project-nya bisa berkolaborasi. Nanti hasilnya saja ya, produknya saja, mungkin proyeknya saja yang nanti bisa berbeda-beda. Iya, benar sekali. Karena pastinya anak punya sudut pandang sendiri, punya solusi sendiri, nanti dia yang membuat beragam. Kalau temanya bisa satu yang sama. Itu Pak Anjang. Sampai sini semoga tercerahkan ya teman-teman ya. Insya Allah tercerahkan Pak ini Pak. Oke. Nah, kita udah mulai, kalau udah tercerahkan, baru gimana nih Pak menyusun modulnya, modul P5-nya nih Pak Anjang. Ya, sebetulnya ya tadi berkaitan dari tahap-tahap tersebut, sebetulnya pendidik itu punya keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul proyek yang sudah tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didiknya. Jadi, teman-teman juga punya hak nih untuk memilih atau membuat sendiri modul proyek tersebut atau dari modifikasi yang sudah ada, yang sudah disediakan juga oleh teman-teman dari pembuat modul proyek ini. Nah, bagaimana nih aturannya Pak Anjang? Nah,
ini dia teman-teman, bahwa tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Rizky juga ada 3 tahap sesuai dari identifikasi teman-teman di lingkungan masing-masing sekolah, bahwa di tahap awal ini ketika di sini teman-teman banyak yang di tahap awal, berarti teman-teman itu hanya menggunakan modul project yang sudah tersedia. Enak nih teman-teman, yang sudah tersedia hanya melakukan adaptasi modul dengan kondisi sekolah atau karakteristik sekolah, mungkin dari sarprasnya atau tadi dari lingkungannya, potensi sekolahnya, itu hanya memodifikasi di situ. Tapi ketika di tahap berkembang, teman-teman menggunakan modul yang sudah tersedia dan melakukan modifikasi di beberapa bagian modul tersebut, baik dari topik, tujuan, aktivitas, itu perlu dimodifikasi, bahkan sampai asesmennya sehingga lebih sesuai, lebih rinci. Intinya sama-sama memodifikasi, tapi di tahap berkembang itu lebih rinci dari sekedar yang di tahap awal hanya adaptasi dengan kondisi sekolah. Nah, apabila di tahap lanjutan, teman-teman baru merancang secara mandiri modul proyek tersebut. Jadi mulai dari awal menentukan apa dimensinya yang disasar, kemudian kompetensi yang disasar di sub elemen masing-masing dimensi tersebut, itu benar-benar dirancang dari awal dan alur-alurnya pun juga dirancang dari awal sehingga membentuk tujuan dan tema yang diharapkan tadi, sehingga aktivitas dan asesmennya juga dirancang secara mandiri. Nah, sampai di sini mungkin terserahkan ini Pak. Kira-kira harus buat dari awal atau tinggal pakai saja berarti ini Pak yang ketika di tahap awal ini. Halo? Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak. Ya Pak, Oh, terdengar. Ini Pak Rizkynya yang ganti lag ini ya? Ya, saya. Mungkin. Halo Pak Anjang. Iya, Ada iya. masalah gitu ya? Tinggal pakai Pak. Oke, halo Pak Anjang. Ya, dengar Pak. Siap-siap. Oke, Nah, sorry oke. terlempar, nggak bisa masuk lagi tadi Pak Anjang nunggu ada yang keluar satu. Ya, tadi tapi sudah teman-teman sudah masuk ini tadi penjelasan. Ternyata ketika di tahap awal kita tidak perlu menyusun modul dari awal Pak, ini Pak poinnya tadi. Oke, saya share lagi Pak Anjang ya. Siap ya, share. Iya, ini sangat antusias sampai 100 saya tadi nggak bisa masuk satu. Terlempar nggak bisa masuk lagi. Nah, Oke, silakan Pak Anjang. ya ini tadi poinnya, ketika teman-teman ternyata masih di tahap awal, itu tidak perlu galau lagi untuk merancang modul proyeknya dari awal, tidak perlu membuat dari awal. Tapi hanya dengan melakukan adaptasi modul sesuai dengan kondisi dan potensi sekolah. Poin-poin modifikasinya tidak seribet juga di tahap berkembang. Gitu. Nah, berarti ini menjawab kegalauan teman-teman sebenarnya Pak Anjang ya. Tidak perlu memaksakan untuk membuat modul project sendiri kalau memang masih di tahap awal ya Pak Anjang ya berarti. Betul sekali. Sudah ada yang tersedia, kita tinggal melakukan adaptasi sedikit ya. Tadi disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Apa yang cocok, tema yang cocok. Tadi kan di tahap awal juga sekolah, tim fasilitator proyek yang menentukan tema tersebut. Tapi perlu diingat teman-teman dan Pak Anjang, ini adalah mengadaptasi bukan mengambil karya orang lain Pak Anjang. Nah ini yang sering terjadi Pak Anjang gitu. Jadi teman-teman tetap ambil modul project misalkan di PMM ya, Platform Merdeka Mengajar, atau mengambil dari share-sharean pengawas atau lain sebagainya teman-teman. Nah boleh diambil, tapi nama penulisnya jangan dihapus teman-teman, karena itu memang punyanya penulis. Nah mungkin kita bisa tulis di bawahnya dimodifikasi oleh tim fasilitator sekolah mana gitu Pak Anjang, sehingga tinggal ditambahi aja ya Pak ya. Betul, sehingga karyanya memang masih karya orang. Karena saya punya pengalaman Pak Anjang, tiba-tiba modul ajar saya buka sudah ganti nama Pak Anjang gitu. Jadi padahal namanya Pak Rizky hilang sendiri malah. nama saya hilang, kemudian diganti dengan nama orang lain. Kemudian saya konfirmasi benar kalau beliau ngambil dan tinggal ganti nama. Nah itu yang perlu kita camkan teman-teman yang di tahap awal. Jadi kita jangan merubah penulisnya ya teman-teman, tapi kita menulis mungkin diadaptasi atau dimodifikasi oleh siapa gitu ya Pak Anjang ya. Siap. Nah, oke. Nah, tapi kalau seandainya aku masih tahap awal tapi aku mau bikin Pak Anjang, boleh kan? Boleh Pak, boleh. Kalau memang dari segi
pendidiknya mampu dan juga banyak tim, kita juga sangat lebih disarankan juga sih sebetulnya, karena pasti kalau merancang dari awal sudah sesuai dengan karakteristik sekolah dan dimensi-dimensi yang disasar sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing gitu Pak. Oke, berarti kalau kita merancang, kita bisa memulai tahap selanjutnya ya berarti Pak Anjangnya setelah itu adalah kita petakan ya Pak Anjangnya. Dimensi, tema, dan alokasi waktunya misalkan ini di SD, kan di SD 2 tema. Nah, dua tema saya ambil dimensinya, ini saya lihat di mana ya? Saya lihatnya di Kabadan 099 Pak Anjang. 009. Dan ini sebenarnya bisa diperinci lagi ya Pak Anjang ya, berkebinekaan global ini elemen yang mana? Elemen yang mana ini bisa dipecah lagi teman-teman, bisa dilihat, nggak perlu kita susah mikir waduh gitu, tinggal lihat di Kabadan 099 gitu teman-teman. Terus alokasinya pasti disesuaikan dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek di Kepmen nomor 56 dan yang sekarang udah ada perubahan di 262 ya Pak Anjang ya. Kepmen 262 perubahan atas Kepmen 56 gitu. Nah, misalkan apakah ada persyaratan dimensinya harus disasar semua, Pak? Nah, kalau ini kita coba realistis ya teman-teman, nggak mungkin kita 6 dimensi itu dalam satu tema gitu. Nah, itu akan terjadi malah seakan-akan utopis gitu ya, nggak bisa dicapai. Kita lebih baik fokus 2 atau maksimal 3, tapi memang benar-benar tergambar di dalam proyeknya Pak Anjang. Jangan sampai tidak tergambar di dalam modul proyeknya gitu. Karena efeknya juga pasti nanti ke penilaiannya ya Pak ya, asesmennya. Kalau ini kan nanti kita pecah lagi kependidikan global elemen apa, sub elemen apa. Nanti di laporannya harus tercermin. Kalau kita 6-6-nya kita tulis, elemennya kita tulis, kita bisa bayangkan bagaimana laporannya. Itu Pak Anjang. Nah, setelah kita petakan, kemudian kita ngapain nih Pak Anjang? Kalau mau bikin modul ajar sendiri, berarti kita komponen-komponennya harus benar-benar kita perhatikan ya. Pertama pastinya profil modul, temanya apa, topiknya apa, kita kasih judul apa. Nanti Pak Anjang disiapkan contohnya ya. Ada sebenarnya mirip juga ya sama dengan modul ajar ya Pak ya. Kita kan pernah bahas modul ajar. Cuma kalau modul ajar dia berpatokannya di CP Pak Anjang ya kan. Kalau yang modul project patokannya ke Kabadan 009. Iya, betul. Nah, tujuan di sini, ingat sekali lagi, bukan tujuan berdasarkan tujuan CP, teman-teman. Lalu aktivitasnya apa, asesmennya apa, tapi perlu kita bayangkan, aktivitasnya ini bukan satu kali loh, teman-teman, karena aktivitasnya harus sesuai dengan CP-nya ini. CP yang ada ya, yang sudah dibagi di semester 1 dan 2. Iya, oke. Itu mode komponen, tapi ini bisa dimodifikasi nggak Pak Anjang, komponen-komponen ini? Bisa dimodifikasi, tapi paling nggak sepertinya ini minimal Pak, paling nggak ada mencantumkan ini, karena di contoh-contoh modul juga minimal pemetaan dimensi elemen, karena nantinya akan ngefek ke asesmen yang akan dilakukan. Oke, nah setelah kita tahu komponen-komponennya Pak Anjang, ini contohnya Pak Anjang. Contoh pemetaan dimensi elemen dan subelemen. Misalkan saya mau ngambil dimensinya dimensi beriman dan bertakwa. Dan yang kedua dimensi gotong royong. Nah elemennya yang saya mau pakai adalah elemen akhlak kepada alam, gotong royong, elemen kolaborasi. Ini teman-teman masih ingat lihatnya di mana ya teman-teman, elemen ini dan subelemen ini teman-teman. Ya lihat di mana ya teman-teman. Oke. Apakah kita bikin sendiri ini teman-teman? Akhlak kepada alam, kolaborasi, memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam. Nah ini kita bisa lihat di Kabadan 009 teman-teman. Jadi kita nggak perlu membuat sendiri, cuma kita mungkin menspesifikasikan target pencapaiannya ini teman-teman. Ini contoh pemetaannya panjang. Betul. Apakah ketika kita tadi di tahap awal bisa memodifikasi elemen, Pak? Nah, itu berarti harus disesuaikan. Karena pembuat modul itu pasti sudah menentukan kan dimensi yang mau dicapai. Kalau elemennya kita ubah, boleh saja Pak Anjang, tapi kita pastikan isinya tetap. Tapi apakah nanti alurnya juga menggambarkan elemen itu gitu ya? Betul, karena setiap pembuat modul project pasti sudah memikirkan ini gitu. Iya, iya. Jadi kalau mau bikin sendiri Pak Anjang ceritanya. Iya. Oke, setelah pemetaan,
Apa ini Pak Anjang? Bagaimana mengembangkan aktivitasnya ini? Oh, ada 3 contoh ini kayaknya Pak. Teman-teman bisa melakukan aktivitas alur proyek profil. Ada contoh yang pertama ini Pak. Yes. Kayak apa Pak? Contoh pertama aktivitasnya Pak Anjang. Contoh pertama ini aktivitas besarnya grand design-nya adalah ada 5 langkah. Yang pertama pengenalan, kemudian ada tahap kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, kelima langkah ini nanti dijabarkan lagi secara rinci di alur kegiatan. Nah, di pengenalan apa saja yang dilakukan, nanti secara detail teman-teman juga bisa lihat contohnya. Dan di tahap kontekstualisasi juga seperti itu, dijabarkan lagi membutuhkan berapa JP, kemudian berapa hari perkiraannya, estimasinya, kemudian apa saja yang dilakukan, apa saja yang dibutuhkan, itu juga nanti secara rinci akan dijelaskan di modulnya. Tapi ini secara garis besarnya adalah 5 langkah ini Pak, untuk contoh yang pertama. Jadi tidak harus memakai 5 langkah ini ya, tapi teman-teman bisa mengembangkan alur ini, contohnya 5 langkah ini. Jadi pengenalan masalahnya, kontekstualisasinya, kemudian aksinya apa, refleksi, baru tindak lanjut. Contohnya kayak gini Pak Anjang. Ada contoh yang udah dibuat oleh salah satu penyusun modul Pak Anjang. Ini kan dibuatnya berarti kurang lebih misalkan berapa JP gitu Pak Anjang ya, puluhan JP ya. Jadi nggak satu kali pertemuan. Untuk 1 semester katakan ini. Katakan untuk 1 semester misalkan. Jadi dia yang tahap pertama pengenalan ya. Mungkin ini tentang plastik ya. Jadi dia mengenalkan material plastik dulu apa. Kemudian pertemuan kedua dia mengenalkan jenis-jenis plastik, sejarah. Baru tahap keduanya kontekstualisasi. Nah di kontekstualisasi ini dia pastinya dibawa mungkin di masyarakatnya dia. Mungkin dikenalkan penggunaan plastik dalam kehidupan di masyarakatnya dia. Terus demonstrasi kegunaan dan masalah plastik. Mungkin anak-anak suruh memotret lingkungan yang ada di sekitar tentang plastik gitu Pak Anjang. Ini contoh kontekstualisasi. Sampai nanti ada aksi, kemudian ada bahkan ini 2 kali Pak Anjang, pengenalan sama aksinya 2 kali dia. Baru nanti mungkin di tahap selanjutnya nanti ada refleksi dan tindak lanjut Pak Anjang. Ini bayangkan dari berapa tahap ini aja dia sudah 18 ini Pak Anjang. Bukan berarti ini 18 JP ya Pak Anjang ya, tapi mungkin ini 18 tema atau yang akan dicapai. Bisa jadi setiap poin juga ini bisa dikembangkan lagi ya, bisa jadi satu poin ini untuk 2 hari atau bahkan 3 hari sesuai dengan kebutuhan yang dialokasikan teman-teman juga. Nah, nanti teman-teman link materi ini akan kami beri. Di situ nanti ada link di bawahnya ini contohnya. Teman-teman bisa lihat detailnya Pak Anjang, bagaimana ternyata ini, ternyata alur ini 50 JP nih. Apakah sesuai ini dengan sekolah saya? Misalkan sekolah saya itu 100 JP, berarti kan nggak sesuai Pak Anjang ya. Masih kurang 50 JP. Berarti kita modifikasi ini atau kita cari yang lain Pak Anjang. Nah, gitu. Mungkin sekolah saya tahap awal. Karena misalkan ini dia nulisnya 50 JP gitu Pak Anjang. Jadi kalau tahap awal kita pilih-pilih modul project yang sesuai dengan sekolah kita Pak Anjang. Siap. Lanjut contoh yang kedua ini. Contoh yang kedua bisa dengan 5 cara juga, 5 tahapan. Tahapan mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Jadi nanti tahapan-tahapan ini tercermin di dalam alurnya teman-teman ketika membuat modul project. Nah, jadi kayak semacam alur aktivitas teman-teman. Tapi tidak sama seperti yang contoh pertama. Kalau ini mulai mengamati dulu apa yang terjadi, terus kemudian mendefinisikan, ternyata ini yang hendak dicapai. Kemudian menggagas dari anak-anak bagaimana memunculkan solusi. Nah, teman-teman nanti bisa mengamati jadi berapa kegiatan, mendefinisikan berapa kegiatan, menggagas berapa kegiatan, memilih berapa kegiatan, sampai cocok dengan alokasi JP yang ditentukan oleh sekolah teman-teman untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila Pak Anjang. Kalau contoh yang ketiga Pak Anjang, jadi nggak hanya dikasih 1 ya teman-teman. Contoh yang ketiga Pak Anjang. Sebenarnya untuk contoh-contoh ini ada kemiripan dan kesamaan ya, tinggal mungkin modifikasi dari tahapan-tahapan aja. Untuk yang contoh yang ketiga ini polanya temukan. Nah, apa yang dibahas di tahap pertama adalah mengenali dan membangun kesadaran siswa tersebut
tentang pengelolaan sampah isunya dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Contoh Jadi, Pak Anjang ya. iya, contoh ini. Satu tahap ini tadi bisa jadi untuk beberapa JP. Nah, nanti untuk rinciannya, detailnya nanti mungkin bisa dikembangkan kalau memang teman-teman sudah ada di tahap berkembang. Karena bisa jadi tadi JP yang disusun oleh tim fasilitator project yang merancang modul ini bisa jadi berbeda dengan bisa jadi berbeda dengan Penyusun modul project-nya. iya, JP-nya maksudnya berbeda dengan JP yang sudah kita alokasikan sebelumnya. Kemudian ada tahap bayangkan, lakukan, dan bagikan, itu juga sama, tinggal pengembangannya, rinciannya dari setiap tahapan ini, bagaimana tim fasilitator project di sekolah kita masing-masing untuk lebih mencocokkan atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Tuh, jadi dikasih pilihan-pilihan dalam mengembangkan alurnya kalau mau bikin modul project ya Pak Anjang ya. Iya. Oke. Jika ini memang mau menyusun dari awal, ini contohnya Pak, contoh yang ketiga ini tadi. Nah ini contohnya, nanti tadi di komponennya kan ada temanya apa, topiknya apa. Ternyata kalau ini 10 JP mungkin karena dia di SLB ya Pak Anjang ya. Jadi totalnya 10 JP gitu untuk modul untuk project ini teman-teman. Mungkin kalau yang di SD misalkan satu sekolah ada yang 100 JP berarti dipikirkan untuk kegiatan yang 100 JP ya Pak Anjang ya. Nah ini contoh-contohnya ini tadi pakai yang tahap kenali Pak Anjang. Kenali dia 3 pertemuan, kemudian selidiki dia 3 pertemuan, lakukan 1 pertemuan, genapi 1 pertemuan, kemudian menyusun langkah strategis 3 pertemuan Pak Anjang. Nah teman-teman bagi yang sekolah-sekolah tahap awal silahkan nanti kita kasih ini link drive-nya, teman-teman bisa cari modul-modul project yang sesuai dengan kondisi sekolah teman-teman masing-masing ya Pak Anjang ya. Iya betul sekali. Nah ini sudah pukul 8.23 Pak, udah banyak pertanyaan juga. Oke. Atau lebih enak kayaknya teman-teman kalau memang bisa bertanya on mic, silahkan, kayaknya lebih enak kalau kita interaksi langsung. Oke. Silahkan mungkin siapa dulu Pak Anjang tadi yang mungkin ini Bu Iva Daring udah raise hand. Ada yang ditanyakan kah Bu Iva Daring? Ya Bu Iva. Atau Bu Sri Rahayu. Kelempar Bu Ivanya. Bu Sri Rahayu, monggo. Mohon maaf saya off kamera nih sama anak-anak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Nggih, yang saya tanyakan ini untuk nyusun modul di P5 ini. Kebanyakan Bapak Ibu untuk kolaborasi ini masih bingung Panjang dan Pak Rizky nih. Untuk modul kemarin tuh bahkan sempat kayak yang dijelaskan di awal tadi itu sebenarnya kan memang bukan per mapel gitu nggih, nyusun ininya. Modulnya begitu. Tipsnya supaya mudah gitu ya untuk menyamakan persepsi bahwa P5 ini sebenarnya adalah proyek bersama, setidaknya kan contohnya kayak UKK-nya kelas 6 gitu. Tipsnya mudah ini supaya bisa gregetnya ini bisa dibicarakan bersama gitu, seperti apa gitu nih Pak Rizky dan Pak Anjang untuk memudahkan membuatnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rahayu. Ya. Oke, pertama pastinya Bu Rahayu dan tim atau teman-teman yang mengalami sama, karena kalau satu sekolah misalkan ada 100 orang Pak Anjang ya, itu kan juga susah ya Pak Anjang ya untuk bagaimana kata Bu Rahayu tadi mengompakkan isi kepala teman-teman kalau ini modul project bersama gitu ya Pak Anjang ya gitu. Orang kita mungkin 30 aja udah repot, apalagi yang banyak banget. Nah, menurut saya adalah kekuatannya di tim fasilitator project dulu Bu Rahayu. Jadi kita nggak bisa memenuhi ekspektasi semua guru kalau di awal-awal ini gitu. Jadi tim project-nya dipilih tim project yang kuat dulu, sehingga nanti istilahnya itu nanti tim project-nya pitching ke teman-teman atau presentasi ke teman-teman. Tapi teman-teman tidak boleh merubah dasarnya Pak Anjang, karena kalau mau memenuhi semua isi kepala teman-teman guru di satu sekolah mungkin nggak akan selesai-selesai Pak Anjang ya. Dalam memutuskan tema aja mungkin akan terlalu lama gitu. Makanya harus ada tim fasilitator project Bu Rahayu yang kuat. Dan nanti teman-teman harus benar-benar mengikuti keputusan dari tim fasilitator project. Nah, dan diharapkan tim fasilitator project ini sudah
membagi yang detail ya Pak Anjang ya. Guru A tugasnya ini, guru B tugasnya ini, guru C tugasnya ini gitu. Insya Allah kalau detail teman-teman pasti bisa menerima gitu mungkin Bu Rahayu. Mungkin ada tambahan dari Pak Anjang? Iya, kurang lebih sama. Kalau di saya mungkin teman-teman yang memang mapel-mapel yang terlibat di dalam P5, kita libatkan juga di tim fasilitator project. Ada peran-perannya juga di situ. Nanti lebih rincinya, memang sebisa mungkin kita detailkan di kegiatan-kegiatannya. Mana saja yang menjadi peran guru olahraga, misalkan, mana saja yang menjadi peran guru agama. Di situ kita rincikan di situ, sehingga nanti tidak ada persepsi bahwa yo wayai project, yo wayai guru kelasnya. Padahal kan di struktur kurikulum seperti agama, PJOK itu sudah mendapatkan efek dari pengurangan JP intranya, dengan artian bahwa mereka juga bertanggung jawab untuk kolaborasi merancang dan melaksanakan P5 ini, Pak ya. Iya betul Pak Anjang, karena apalagi kalau di tahap awal ya Pak Anjang, tahap awal berarti teman-teman itu kan kadang-kadang dapat infonya dari A, dapat infonya dari B, dari C, kemudian ingin mempraktekkan semuanya gitu. Misalkan Bu Rahayu datang, sekolah kita masih tahap berkembang nih teman-teman, sebaiknya kita modifikasi aja. Terus ada teman-teman, enggak, kita mau bikin sendiri aja gitu kan, mungkin kayak gitu Pak Anjang ya. Jadi dinamika sekolah kan sangat beragam ya teman. Jadi intinya bentuk tim fasilitator yang kuat dulu gitu untuk menyusun, kemudian baru pitching ke teman-temannya. Jangan dari awal melibatkan 100 orang, nanti nggak akan selesai gitu. Betul. Selanjutnya mungkin bisa dipahami ya Bu Sri ya. Selanjutnya Pak Made mungkin tadi. Pak Made, ada yang mau ditanyakan? Ya. Iya, terima kasih Pak. Salam dari Sulawesi Tengah Pak. Saya dari Sulawesi Tengah. Salam kenal ini. Saya ingin bertanya Pak terkait ini Pak sedikit tentang alokasi waktu nih Pak yang seperti yang saya sudah lihat di struktur kurikulum itu, yang mana jam project untuk fase E ini atau kelas 10 ini sejumlah 486 JP Pak. Itu yang diambil dari yang disisihkan waktunya dari semua mapel ya, sehingga terkumpul 486 JP. Nah ini Pak, seperti yang Pak sampaikan tadi dalam sebelum kita merancang sebuah proyek itu, mendesain sebuah proyek, kita membentuk yang namanya tim fasilitasi proyek gitu Pak ya. Yang mana di situ ada koordinator ya, ada juga ya guru bidang studi yang nantinya akan ikut berkolaborasi dalam menggarap atau berperan dalam proyek suatu tema tertentu begitu Pak. Nah pertanyaan saya sedikit keluar Pak, ini terkait ini yang saya selama ini saya ketahui, saya pelajari tentang jam ini Pak, jam yang harus diinput di Dapodik Pak ini. Karena ini saya punya operator sekolah ini agak kebingungan tentang penginputan jam ini Pak. Nah ya seperti misalnya saya contohkan bahasa Indonesia Pak. Kalau di bahasa Indonesia di tingkat jenjang SMA ini kan di fase E ini itu kan awalnya kan 4 JP Pak, waktu di Kurtilas ini dia 4 JP. Nah karena diambil jamnya 1 jam 1 JP untuk proyek, berarti sekarang masih 3 JP Pak begitu. Nah bagaimana nanti diinputkan ini jamnya Pak? Apakah yang diinput nanti di Dapodik itu cuma 3 JP saja, yang di jam intranya itu yang per minggunya itu Pak? Atau jam proyeknya ini berarti tidak diakui berarti Pak, atau tidak diinput, atau memang sudah terinclude jadi satu, itu nanti diakui Pak, jam intranya, jam dengan jam proyeknya ini, apakah sudah nanti masuk sendiri atau bagaimana Pak? Iya, masih saya punya operator ini. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak pertanyaan ini. Terima kasih. Penjelasannya Pak. Ya, terima kasih Pak Made. Ini pengalaman saya dulu Pak Rizky ya.
Jadi memang sampai hari terakhir tadi ketika saya juga cross check dengan operator sekolah terkait isian di Dapodik, memang kalau saya perkiraan itu belum update sesuai dengan yang dibutuhkan sekolah ya, karena di Dapodik itu katakanlah untuk memasukkan agama itu masih yang dimasukkan adalah 4, padahal di agama juga itu ada 3. Mungkin kata info dari operator mungkin masih tahap proses ini Pak, tahap proses penyesuaian lagi, belum fix final untuk pengisian dapotiknya. Mungkin seperti itu kalau gambaran di sekolah saya gitu, belum sepenuhnya diisikan. Kalau di Paris gimana Pak? Ya, sorry ganti handphone terlempar 2 kali panjang. Ya mungkin kalau tadi saya dengar harusnya diinputkannya bukan yang tetap misalkan 4 JP ya, walaupun 1 JP-nya untuk project itu tetap diinputkan sebenarnya 4 ya panjangnya. Kalau diinputkan 3 nanti dia kurang JP-nya ya panjangnya. Kalau kurang kan nanti itu berkaitan juga dengan lain-lainnya teman-teman, kayak contohnya kayak di Surabaya misalkan gitu ya, di SKBBM-nya diinputkan ternyata proyeknya disetting per minggu oleh Dinas Pendidikan, jadi kita harus menginputkannya PJOK tetap 4 gitu, 3-nya intra dan 1-nya adalah proyek gitu. Sama mungkin nanti di Pak Made tetap yang diinputkan adalah JP yang dialokasikan di Kepmen nomor 56 ya panjangnya gitu. Jadi tidak mengurangi apa yang dituliskan di Kepmen 56 gitu panjang. 262 Pak. Iya, sekarang 262, perubahan atas 56. Wow. Karena Jadi, sangat dinamis sekali ya perubahan-perubahan ini. Gitu Pak. Nanti untuk terkait Dapodik mungkin ditunggu pembaruan atau update-nya lagi. Memang kalau di Dapodik itu juga ada isian P5 Pak sekarang Pak. Sudah ada. Ya, ketika kita memasukkan agama hanya bisanya 4, padahal di situ ada tanggungan P5-nya. Mungkin belum sinkron sekali. Nanti ditunggu update-nya ya Pak ya, kita bisa komunikasi di DM IG aja. Oke. Selanjutnya mungkin terakhir Pak ya, 1 pertanyaan lagi. Ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti mungkin bisa DM atau di grup ya teman-teman gitu. Iya. Mungkin tadi Bu Chelsea yang awal resen. Silakan Bu, ada yang ditanyakan. Bu Chelsea Purwohadi. Jadikah? Atau kita beralih ke... Oh itu sudah. Ya, selamat malam Pak. Untuk sekolah kami baru tahap awal. Lalu untuk modul yang tersedia itu apakah yang bisa digunakan hanya P5-nya saja atau bisa untuk semua mapel? Maaf agak melenceng sedikit. Terima kasih. Oke, kalau yang mapel ya panjang ya, berarti nanti hubungannya dengan modul ajar ya Bu Chelsea. Di platform Merdeka Mengajar itu sudah banyak modul ajar yang bisa dipakai, dimodifikasi Bu Chelsea gitu. Tapi perlu dicek kembali seperti kemarin, bahasan kita kemarin, apakah capaian pembelajarannya sudah yang terbaru atau masih capaian pembelajaran yang lama. Kalau capaian pembelajaran yang baru itu 033 ya panjang ya. Kabadan 033 gitu. Kalau yang modul project itu jelas nanti sudah ada, tinggal download dan dimodifikasi. Ya panjang. Kalau dari panjang? Ya intinya disesuaikan lagi dengan kondisi sekolah, di cross check lagi ketika modul-modul yang beredar itu biasanya masih menggunakan CP yang lama sebelum direvisi. Nanti itu mungkin di cross check lagi. Boleh kok kita juga modifikasi model ajar. Ya, bukunya pun yang datang di sekolah-sekolah sekarang masih CP yang lama ya panjang ya. Iya. Seperti sekolah saya, bukunya udah datang tapi ternyata CP-nya masih CP lama gitu. Tetap kita masih bisa gunakan konten-kontennya, tapi disesuaikan untuk administratifnya yang masuk di dokumen satu kurikulum pastikan menggunakan CP yang terbaru. Iya, jadi Bu Chelsea pastikan dulu punya akun akun belajar ya panjangnya, biar bisa akses di Merdeka Mengajar. Di situ sudah banyak sekali kumpulan dari modul ajar dan modul project yang telah dibuat oleh teman-teman kita satu Indonesia gitu. Oke. Dan sudah pasti terpercaya ya Pak ya kalau dari Insya Allah, karena betul. Beredar kan enggak tahu
apa Betul. Betul Bu Chelsea. Saya sangat setuju dengan Bu Chelsea. Mending kita langsung ambilnya dari PMM ya Pak Anjang ya, Merdeka Mengajar ya. Karena contohnya ke Connecting ini kan salah satu komunitas yang kemarin dipercaya untuk menyusun modul ajar Pak Anjang dari tim Kemendikbud. Jadi kita menyumbangkan beberapa modul ajar. Ternyata nggak sekedar kalau yang di PMM itu yang sudah upload itu pasti sudah melalui kurasi Pak Anjang. Sudah melalui kurasi. Jadi sudah lebih terpercaya Bu Chelsea daripada kita mendapatkan share-share yang nggak tahu dari mana gitu misalkan gitu Bu Chelsea. Saya sangat setuju dengan Bu Chelsea. Iya Pak, ya terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oke, nanti ada pertanyaan lain, mungkin bisa nanti next di grup atau nanti diagendakan untuk bagaimana membuat laporan proyeknya kali Pak Anjang ya. Iya, kalau ini lihat antusiasnya ini dari tadi masih banyak yang raise hand, masih banyak komen-komen. Mohon maaf nih teman-teman belum bisa balas satu persatu. Insya Allah kita lanjut di WA ya Pak ya, bisa ya. Iya, karena kita sesuai kesepakatan awal kita mencoba untuk 1 jam tapi efektif dan kemudian tidak mengganggu istirahatnya teman-teman. Gitu ya Pak Anjang ya. Siap. Oke, nanti kita lanjut. Oke. Ya, sekian dari saya Pak. Mohon maaf teman-teman apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bisa mencerahkan dan bisa bermanfaat dan tentunya teman-teman juga bisa membagikan ilmu ini kepada teman-teman yang lainnya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti kalau ada apa-apa silakan kontak di Pak Anjang atau saya. Oke, terima kasih. Salam dari kami dari Connecting the Teachers Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.